Ya, jadi peternak puyuh ini butuh waktu yang intens itu cuman pagi. Kalau buat kami lah ya, itu cuman pagi, kemudian sore. Kalau sudah ada mahkota semua memang nggak perlu tiap pagi, nggak perlu. Cuman karena kami baru satu baris, baru sekitar 1.000 itu yang ada mahkotnya, makanya yang 2.000 ini perlu kita bersihkan tiap hari. Kita pun jualnya juga nggak per kilo aja ya Kak, yang ada yang ikat ada. Per kilo iya, terus kita juga bikin kemasan kecil-kecil itu yang diisi kita 25 butir dengan harga 10.000, itu juga kita kemas seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Taniling TV. Perkenalkan, nama saya Mbak Ika bersama rekan saya Kak Ros. Kami berada di peternakan Gemak Alkaf yang berada di Dusun Surirejo RT 1 RW 21 Sukoharjo, Ngaglik, Sleman. Background kami berdua adalah guru taman kanak-kanak yang berada di Kecamatan Ngaglik. Awal mulanya dulu saya itu punya peternakan dulu ya waktu itu, kemudian berjalan beberapa tahun, kemudian rekan saya ini kebetulan tertarik, kemudian sering main ke kandang saya juga. Jadi awalnya dulu kandangnya bukan di sini awalnya. Kandangnya awalnya ada di Dusun Pelem, Harjo Binangun, Pakem. Kemudian rekan saya ini sering main ke kandang terus mempelajari peternakan yang ada di sana, dan kayaknya lama-kelamaan tertarik untuk ikut bergabung. Ya, jadi awalnya teman saya ini bergabung di sana dulu sebelum membuat yang kandang di Surirejo ini. Bikin saya tertarik itu dari omset penjualannya itu lumayan menjanjikan karena kita bisa gajiannya tiap hari. Dan kalaupun misal harga lagi anjlok pun nggak terlalu turun banget. Jadi harga telurnya itu relatif stabil ya. Kalaupun anjlok nggak terlalu turun banget, tidak seperti kalau misal telur yang lainnya kayak gitu. Kita juga bekerja sama dengan PT ya Kak, PT Peksi namanya Plasma ya. Iya, kita Plasma dengan PT. Jadi pakan kita ambil di PT. Kalau misalnya telurnya itu disetor ke PT juga boleh, dijual di luar pun boleh. Dan harganya pun berbeda. Kalau masuk ke PT itu lebih rendah ya daripada kita jual di luar. Jadi memang kita selama ini kita usahakan untuk penjualan di luar. Dulu kerjasamanya dia bantu penjualan dulu. Setelah penjualan dulu belajar, kemudian ikut pesan bibit bareng-bareng, modalnya separuh-separuh. Kumpulin jadi satu. Kemudian waktu itu modal itu bisa untuk pembelian bibit 4.000 waktu itu. Dan kebetulan juga jatuh di bulan ketiga kita sudah jatuh karena waktu itu terserang virus AI, terus mati semua kebetulan. Jadi belum sempat menikmati hasil, tapi sudah langsung habis semua, mati. Kemudian karena kalau lokasi terkena virus itu tidak boleh dalam waktu dekat untuk dipelihara lagi, tidak boleh. Jadi nunggu steril beberapa bulan, jadi kita putuskan supaya pelanggan tidak lari, jadi kita harus cari tempat yang baru. Nah, disinilah kemudian didirikan Alkaf yang di alamat Surirejo gitu ceritanya. Kita punya dua. Jadi sekarang alhamdulillah yang Pelem ini sudah berdiri lagi, bangkit lagi, jadi punya 2 kandang, alhamdulillah. Jadi sebelum kita joinan itu, saya juga sudah punya sendiri yang milik pribadi. Itu kisaran 6.000 ekor itu mati, itu cuman
kalau nggak salah sekitar seribuan yang bisa terselamatkan di afkir ke PT, karena waktu itu karena semacam wabah, jadi terpaksa PT juga tidak bisa mengambil semuanya, antri yang diambil, sehingga kandang kami termasuk akhir ngambilnya, sehingga yang sekitar 5.000-an itu mati semua, ya udah kubur aja, hilang semuanya. Tinggal 1.000 yang bisa masuk ke PT dengan harga berapa ribu waktu itu ya, berapa ribu rupiah. Iya. Padahal bibitnya kalau beli itu kisaran 7.000 per ekor. Setelah karena afkir kondisi sakit, atau berapa enggak, ya? 2.000-an, Ya? 2.000-an atau mungkin ya 2.500 mungkin. Tantangan terberatnya adalah kalau misal ada virus kayak gitu, itu ya tantangan yang paling berat. Nah, terus tantangan berikutnya penjualan. Penjualan itu kalau misalnya kita ingin keuntungannya lebih, ya kita harus mau menjual di luar, dan itu persaingan tentu banyak ya, persaingan dari peternak-peternak yang lain tentu banyak, sehingga kita bagaimana bisa mengemas produk kita itu bisa laku di pasaran. Ya, jadi sampai saat ini pun kita masih ibaratnya ya cari kemana-mana, ke pasar mana, door to door juga. Jadi kemarin itu sudah ke pasar mana kita datangi dan ternyata sudah ada pemasoknya. Nah itu yang paling sulit ya tadi, tantangannya itu. Kita pun jualnya juga nggak per kilo aja ya Kak, yang ada yang ikat ada per kilo iya, terus kita juga bikin kemasan kecil-kecil itu yang diisi kita 25 butir dengan harga 10.000, itu juga kita kemas seperti itu untuk apa, cari pelanggan yang kira-kira mau membelinya cuman dalam porsi dikit gitu ya, porsi kecil gitu. Soalnya kita juga ibaratnya toleransi sama peternak lain juga, kita nggak sembarangan asal menurunkan harga. Soalnya kan peternak-peternak yang lainnya kan juga nanti kasihan juga kalau kita ibaratnya kita bom gitu, kita juga mematikan pasarannya orang lain juga nggak etis juga. Dari gemak ini, pemeliharaan gemak ini kita pengelolaan kohe juga harus kita perhatikan ya, karena kita kebetulan ada di lingkungan sekitar itu, ada di perkampungan. Jadi pengelolaan limbah itu juga kita pikirkan bagaimana supaya limbah itu tidak mengganggu lingkungan sekitar. Sehingga salah satu solusi yang kita sedang jalankan saat ini, kita memelihara maggot. Ya, jadi di nampan bawahnya puyuh itu kita kasih maggot. Jadi kotorannya sudah dimakan maggot sehingga produksi limbah itu tidak terlalu banyak. Nah, dari maggot itu pun ini sudah banyak yang pesan mau dipakai untuk pakan bebek. Nah, tapi mancing juga bisa. Tapi kebetulan ini karena belum begitu bisa produksi banyak, jadi belum bisa menjual keluar. Sementara kita baru untuk pakan lele sendiri. Jadi dari situ kita putar lagi, kita pelihara lele sekarang. Gitu. Oh iya, kalau kohenya ini biasanya ada yang ngambil. Kadang dari Boyolali itu mereka untuk pupuk sayuran, atau juga dari warga-warga sekitar yang membutuhkan, jadi sering ngambil ke sini. Bukan dijual istilahnya itu opah untuk menjemur. Kan kalau itu kebetulan tempat pembuangan kohe kita itu cukup sempit, jadi memang ada dibantu ibu itu memang dibolak-balik kotorannya itu biar cepat kering. Nah, ibaratnya itu upah untuk bolak-balik biar cepat kering itu. Dari PT itu nyuhup, jadi setiap wilayah itu yang mempunyai suhu yang berbeda, itu pakannya juga berbeda. Kalau di daerah Cangkringan, Pakem ke atas itu kan suhunya dingin, itu biasanya mereka tidak pakai nyuhup, tapi pakai merek yang lain, tapi tetap sama ngambilnya di PT Peksi. Nah, kita di daerah yang agak panas ini, menurut pengalaman kami, ini paling cocok adalah nyuhup. Ya, jadi persaknya itu 365.000. Ya, jadi peternak puyuh ini jadi butuh waktu yang intens itu cuman kalau buat kami lah ya, cuman pagi kemudian sore. Kalau kandang yang penting dibersihkan sih Mas. Soalnya kalau nggak bersih, karena kebetulan tempat kohe kita kan dekat dengan kandang ya, jadi
pastinya ada lalat-lalat kayak gitu. Berarti Kalau makan- sudah ada maggot semua memang nggak perlu tiap pagi, nggak perlu. Cuman karena kami baru satu baris, baru sekitar 1.000 itu yang ada maggotnya, makanya yang 2.000 ini perlu kita bersihkan tiap hari. Saya kan juga termasuk pemula, saya pertama juga belajar dulu dari Kak Ros ini yang kebetulan lebih dulu menemukan bisnis ini, ternak puyuh ini yang lumayan menjanjikan omsetnya. Saya yang pertama belajar dulu sama yang sudah berhasil. Kedua, kita tanya-tanya tentang perhitungan modal, bibitnya, terus resiko-resiko yang muncul saat kita ternak puyuh itu apa. Terus belajar tentang penjualannya juga. Dan ya, sama ini yang paling penting, kita harus semangatnya itu nggak boleh kendor pokoknya. Sebenarnya ada dua pilihan sih kalau untuk pengen ternak itu, sebenarnya ada dua pilihan. Yang pertama pesan bibitnya itu dari 28 hari kayak saya yang kemarin awal-awal itu usia 28 hari itu kita tinggal menunggu 28 hari lagi siap telur. Tapi kalau misalnya kita pengen nyobain dari yang umur 0 hari itu juga dari PT mempersiapkan juga. Harganya juga lebih terjangkau, sekitar separuh ya modalnya ya Kak ya. Itu dari 0 hari, itu juga bisa. Cuman mungkin dari perawatannya memang lebih ekstra. Itu tadi. Kalau yang usia 0 hari, harga per anunya itu 2.200 per ekornya. Kalau yang usia 28 hari, itu harganya kemarin terakhir 6.800 ya Kak. Ya, kayaknya sekarang naik kalau nggak tidak salah 7.000 kalau tidak salah. Harga afkir kalau afkir sehat itu kisaran 4.000-an. Nanti produksi telur udah mulai menurun kalau emang dia sudah nggak produktif, itu nanti mulai menyusut. Nah, itu udah waktunya untuk afkir. Untuk mengurangi resiko kematian puyuh itu sendiri, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti menjaga kebersihan kandang, Jangan sampai cek minum, makan, apalagi minum ya. Ya, minum itu utama untuk gemak, minum sama makan itu utama. Kalau untuk menghindari resiko kematian juga, kita tidak boleh dekat dengan ayam. Ya, tidak boleh dekat dengan itu udah ada ayam itu. Ayam. Musuhnya adalah ayam. Jadi Virusnya gemak ya. itu tidak boleh dekat-dekat dengan ayam. Jadi kalau ayam itu kan mudah terkena virus itu ya. Jadi kalau begitu nanti ada ayam tetangga terkena, itu kemungkinan besar puyuhnya juga akan ikut kena. Jadi tidak boleh dekat-dekat dengan kandang ayam. Berarti memang lahan juga perlu diperhatikan ya. Lahan untuk memilih tempat lokasi kalau punya yang lebih jauh dari perkampungan itu mungkin akan sangat membantu ya, karena kan bisa jauh dari ayam. Jadi selain kita menggunakan vitamin dari PT itu, kita juga menggunakan gula Jawa. Jadi setiap seminggu sekali kita merebus gula Jawa, kemudian dicampurkan dengan minumnya ini. Kemudian ini bisa merangsang cangkang telur ini lebih kuat. Ya, kemudian telurnya juga lebih besar daripada biasanya kayak gitu. Sama ini kadang gemak itu juga bisa stres kalau mendengar suara-suara yang mengagetkan, kencang itu juga bisa stres. Dan kalau gemak stres itu akan terpengaruh dan terganggu untuk bertelurnya. Makanya kalau kalau ada kandang-kandang ternak puyuh seperti ini biasanya akan mendengar setelan musik-musik seperti itu. Radio non-stop tidak boleh dimatikan seperti itu. Warga Taniling TV yang mau tertarik untuk ternak puyuh bisa menyiapkan modal. Kalau untuk bibit sekitar per 1.000-nya itu kita membutuhkan modal sekitar 12 juta, itu termasuk pakan sampai gemak itu bertelur. Kalau untuk hasilnya, kalau kita setorkan ke PT dengan harga yang mengikuti PT itu tadi, kurang lebih 1.000 per 1.000 ekor itu penjualannya kita dapat untung bersihnya sekitar 1 juta per bulan. Dengan populasi 1.000
Kalau penjualan keluar sekitar populasi 1000 kita mendapatkan 1,5 jutaan ya Pak. Ya. 1,5 jutaan. Kalau untuk sudah produksi telurnya sudah menurun itu sekitar 1 tahun itu kita akhir itu dari PT juga menerima itu mendapatkan harga per ekornya dalam keadaan sehat itu 4.000 per ekor harganya. Kalau dengan posisi sakit seperti yang kami alami kemarin itu dengan harga 3.000 atau 2.000-an ya Pak. Ya. Kalau untuk harga yang tadi saya sampaikan itu yang berada di wilayah Sleman Utara. Mungkin kalau dari wilayah yang lain menyesuaikan dari PT itu sendiri. Itu tadi warga Taniling TV yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Bagi warga Taniling yang tertarik untuk membeli telur bisa menghubungi kami atau datang langsung ke kandang Gema Alkaf yang berada di Dusun Surirejo RT 1 RW 21 Sukoharjo Nagrek Sleman, atau juga bisa ke kandang kami yang satunya di Pelem Harjo Binangun Pakem Sleman. Rekan-rekan warga Taniling TV, seandainya datang ke sini untuk sharing-sharing pun kami terbuka. Silahkan yang mau tanya-tanya, kami siap menjawab pertanyaan panjenengan semua. Salam Taniling TV, Bisnis Agri tak pernah mati.